Hai, di sini saya akan melakukan praktikum tugas 2 mengenai pemrograman berbasis desktop. Untuk tugasnya yaitu mengimplementasikan konsep dasar Java pada sebuah aplikasi perpustakaan, yaitu konsep kelas objek, method array, string, serta struktur perulangan seperti if, else, case, for, where. Jadi pada aplikasi tersebut terdapat data buku, peminjaman buku, pengembalian buku, menghitung data keterlambatan, menampilkan struk peminjaman dan pengembalian, dan manajemen data buku. Baik, di sini saya sudah membuat pemrograman dengan menggunakan Java NetBeans. Jadi pada pemrograman ini terdapat buku .java beserta main.java. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan pada buku. Di sini terdapat package manajemen buku, yaitu untuk mendeklarasikan manajemen buku sebagai wadah sehingga dapat memudahkan menempelkan dan menghindari bentrok nama kelas. Lalu selanjutnya terdapat public class, buku yang mana merupakan publik buku yang akan mempresentasikan data buku perpustakaan selanjutnya pada bagian privat sampai ke bawah. Di sini digunakan untuk mendeklarasikan variabel atau atribut kelas. Itu judul, penulis, kategori, dan ketersediaan. Selanjutnya terdapat publik buku, string, judul, dan seterusnya sehingga ke bawah. Di sini merupakan konstruktor kas buku untuk membuat buku baru. Jadi ketika dibuat struk buku langsung tersedia atau true. Selanjutnya pada bagian ter dan di sini menggunakan metode getter digunakan untuk mengambil nilai atribut, dan metode setter digunakan untuk mengubah nilai atribut, khususnya status ketersediaan buku. Selanjutnya terdapat public string, dan seterusnya merupakan metode string untuk memberikan presentasi string objek buku sehingga memudahkan saat menampilkan data buku secara langsung. Misalnya sistem out.pin. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada Java. Pertama-tama di sini package manajemen buku sama seperti sebelumnya, yaitu untuk menghasilkan konservasi yang beraturan. Lalu terdapat import Java until scanner, merupakan untuk mengimport batas scanner dari sehingga bisa menerima input dari pengguna melalui keyboard. Lalu di bawahnya terdapat kelas main yang merupakan kelas utama berisi metode main seperti titik awal pemrograman. Kemudian di bawahnya terdapat static scanner yang digunakan untuk membuat array perpustakaan berisi objek word minimal maksimal 10 buku. Kemudian jumlah buku penyimpanan, jumlah buku yang sudah dimasukkan, dan input adalah objek karena untuk membaca input dari user. Selanjutnya terdapat public static void main string yang merupakan metode utama yang akan menjalankan pertama kali saat program kami jalankan. Kemudian terdapat perpustakaan ke bawah ini merupakan inisial isi data buku awal sebanyak 4 buku. Kemudian setiap kali buku ditambah maka jumlah buku bertambah 1 atau operator net plus. Kemudian terdapat boolean running hingga ke bawah. Langsung Newland membuat menu interaktif menggunakan ulang while yang akan terus berjalan selama berunning bernilai true. Kemudian untuk menampilkan menu pilihan dan baca input pilihan dari pengguna. Lalu untuk bagian input text line untuk memporsikan
uline yang tersisa setelah next line. Lalu selanjutnya di bawah terdapat sebuah switch hingga ke bawah. Nah, ini merupakan switch yang memilih aksi sesuai pilihan user. Misalnya case 1 yaitu menampilkan data buku, case 2 yaitu program meminjam buku, case 3 yaitu proses pengembalian buku, case 4 yaitu keluar pemrograman. Kemudian terdapat default yaitu menu tidak valid. Jadi seperti misal jika ada pilihan yaitu angka 5 ya, jadi tidak valid. Selanjutnya terdapat fungsi tampilkan buku pada bagian static point sehingga ke bawah di sini, yaitu untuk menampilkan stok buku yang tersimpan pada array perpustakaan sehingga menggunakan perulangan for dari 0 sampai jumlah buku 1 dan menampilkan nomor urut dan data buku ya di string. Lalu selanjutnya di sini terdapat fungsi pinjam buku yang bagian ini hingga text new line, yaitu untuk meminta user memilih nomor buku yang dipinjam sehingga menampilkan data buku terlebih dahulu. Kemudian terdapat if hingga ke bawah, yaitu untuk memvalidasi nomor buku harus dalam rentang yang valid. Selanjutnya terdapat buku dipilih hingga seterusnya, yaitu untuk mengecek apakah buku tersedia. Jika tersedia maka status akan berubah, yaitu menjadi false atau dipinjam, namun jika tidak maka akan menampilkan sedang dipinjam. Selanjutnya terdapat fungsi kembalikan buku yang dimana pada bagian sistem output line, di sini meminta input yang akan dikembalikan dan menampilkan data buku untuk referensi. Selanjutnya pada bagian if, yaitu untuk memvalidasi nomor buku. Kemudian pada bagian buku yang buku dipilih, di sini memudahkan untuk mengecek apakah buku sudah dipinjam, maka belum dipinjam maka status masih keadaan true dan menampilkan pesan. Lalu keluar fungsi. Kemudian terdapat sistem masquerade yang dimana untuk meminta input pertama keterlambatan kembalian, menghitung denda keterlambatan. Jadi jika terlambat lebih dari 7 hari dengan tarif 5.000 per hari. Angka keterlambatannya selanjutnya terdapat sebuah admin buku diperiksa ketersediaan, yaitu untuk mengubah status buku menjadi ketersedia atau true dan menampilkan pesan pengembalian serta dendanya jika ada. Baik, di sini saya akan mencoba menjalankan pemrogramannya. Nah, untuk pemrogramannya seperti ini. Jadi aplikasi Java perpustakaan di sini menampilkan 4 buah menu, yaitu data buku, pinjam buku, kembalikan buku, dan keluar. Di sini akan mencoba ke data buku. Untuk data bukunya itu terdapat 4 buah buku, yaitu algoritma, sejarah, cerita, fisika. Saya akan mencoba meminjam buku algoritma. Di sini saya akan mencoba pinjam lagi dan mencoba meminjam algoritma. Baik, maka akan muncul notif yaitu maaf, buku sudah dipinjam. Kemudian saya coba kembalikannya. Untuk keterlambatannya misalnya 10 hari ya, maka di sini akan muncul notif yaitu buku algoritma dan pemrograman berhasil dikembalikan dan dikenakan denda sebesar 15.000. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan saya dari praktikum saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih.